Mohon perhatian. Ibadah sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya di rumah. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir bulan Maret. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan terus mengenai makna arti kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita semua orang berdosa. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua, mati untuk kita semua, dan Dia bangkit untuk kita semua. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan Dia lahir untuk kami.
Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh melakukan ibadah online. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan. Kami boleh duduk diam saat firman Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik pasti punya sahabat kan? Sahabat itu dimana tempat kalian untuk saling bercerita, saling berbagi, dan saling menolong. Nah, adik-adik harus ingat kalian itu punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, rela mati untuk kita semua. Dia adalah Tuhan kita dan sahabat kita. Yuk kita mau nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kalian boleh siapkan celengan kalian untuk kalian bisa masukkan persembahan ke celengan tersebut. Dan untuk papa atau mama yang ingin memberikan persembahan, dapat scan QR code yang tersedia di layar. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, mari kita doa persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sekarang kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya. Juga berkati Tuhan untuk persembahan ini supaya hanya bisa untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan hati kalian, pikiran kalian untuk siap mendengarkan firman-Nya. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Pada Kaki Salib-Mu. Shalom adik-adik. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita semua. Saat itu Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota atau tempat tengkorak dan disalibkan bersama dua orang penjahat. Nah adik-adik, penjahat yang satu mengolok-olok Yesus, tapi penjahat yang satunya lagi menyapa Yesus dan meminta agar Yesus mengingatnya kelak ketika dia turun menjadi raja. Nah adik-adik, kira-kira apa ya jawab Yesus saat itu ketika penjahat itu meminta agar Yesus mengingatnya? Ya, benar sekali adik-adik.
Tuhan Yesus segera mengampuni penjahat itu dan juga berjanji akan membawanya ke Taman Firdaus atau ke surga bersama-sama dengan Yesus. Nah adik-adik, apa ya yang terjadi setelah penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di sekolah minggu online dan kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkati masing-masing dari kami agar kami dapat menyiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Juga untuk Kak Maria yang menyampaikan, kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan membimbing Kak Maria agar apa yang disampaikan hanya kebenaran firman Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan siapkan Alkitab kita dan kita akan membukanya dari Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai ke-56. Yang pertama, Kak Maria akan membacakan dari Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai yang ke-49. Di dalam perikop, Yesus mati. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adik-adik, saat itu Yesus masih tergantung di kayu salib. Kira-kira jam 12 siang, tiba-tiba kegelapan meliputi daerah itu. Kurang lebih selama 3 jam. Orang-orang terheran-heran, apa yang terjadi? Kenapa kegelapan meliputi daerah itu dan tidak ada sinar matahari di sana? Dan saat itu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Setelah Yesus berkata demikian, dia mati. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, tiba-tiba tabir bait suci terbelah menjadi 2. Robek menjadi 2 bagian. Dan tabir bait suci ini biasanya memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Sehingga terbelahnya tabir bait suci ini menandakan bahwa kematian Yesus sudah menjadi penghubung antara manusia dan Allah. Sehingga tidak ada pemisah lagi. Adik-adik, ketika kepala pasukan melihat kejadian alam yang terjadi menjelang kematian Tuhan Yesus, kepala pasukan mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Karena belum pernah dilihat kejadian alam seperti itu sebelumnya adik-adik. Nah adik-adik, ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh orang-orang yang berkerumun di sekitar tempat penyaliban Yesus tersebut. Di Bukit Golgota. Ternyata mereka juga merasakan apa yang kepala pasukan rasakan. Akhirnya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dan mereka memukul-mukul diri mereka. Karena mereka menyesal mengapa mereka tidak mempercayai Yesus. Adik-adik, semua orang yang mengenal Yesus secara dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, berdiri jauh-jauh melihat semuanya itu. Lalu, bagaimana ya dengan jenazah Yesus? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik,
Mari kita baca kembali di dalam Lukas 23 ayat yang ke-50 sampai ke-56. Kak Maria akan bacakan di dalam perikop Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Adik-adik, perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea tadi juga mengikuti Yusuf Arimatea dan melihat di mana mayat Yesus diletakkan. Setelah mereka pulang, mereka menyiapkan rempah-rempah dan juga minyak mur untuk dibawa ke kubur Yesus nanti pada hari Minggu subuh setelah hari Sabat selesai. Nah, adik-adik, dari kisah kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan penguburan Tuhan Yesus tadi, kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa Kak Maria, menebus dosa adik-adik, dan menebus semua dosa orang percaya. Walaupun Yesus telah mati dan dikuburkan, kematiannya memberikan arti yang besar bagi semua orang percaya. Adik-adik, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah iman kita kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kepandaian kita bisa diselamatkan. Tetapi karena pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Oleh karena itu, adik-adik, buah dari iman kita adalah ketaatan. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan untuk minggu ini. Kak Maria akan bacakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Adik-adik, kita akan menyaksikan video animasi yang akan mengajak kita untuk menghayati kasih Kristus dalam hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Yuk kita menonton dan memperhatikan videonya ya. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga.
kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dia Allah,
Dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum dia mati, dia berkata sudah selesai. Artinya semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus, bahkan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus, karena kita tahu dan bisa menghafal cerita tentang Tuhan Yesus. Kita tahu dia adalah Raja, dia Juru Selamat, dia disalibkan di Bukit Golgota, dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu, tapi kalau hanya di kepala, kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk dapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan sering kita berdoa meminta Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat atau kepintaran. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi, bukan karena kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Mas, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya.
Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus pada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat. Tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri. Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan untuk saat ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat selalu yakin dan percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas lain. Tuhan berkati. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk taat dan untuk selalu bersyukur atas pengorbanan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, setelah tadi kalian mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria tentang bagaimana Tuhan Yesus rela dan mau mati untuk menebus dosa kita semua, sekarang saatnya kita untuk melakukan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini seru loh. Kenapa? Karena kita akan melakukan kuis online. Bagaimana caranya? Untuk itu Tante Dame akan meminta bantuan dari salah satu teman kalian dari kelas 5 pagi, yaitu Aurora. Silakan Aurora.
Langkah pertama, buka browser dari laptop atau handphone kalian. Ketik quizzes. Klik pencarian teratas. Langkah berikutnya, ketik kode 503979794 dan klik join. Masukkan nama kalian dan kalian pun bisa langsung bermain. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Pastinya mudah dong. Selamat bermain teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, yuk kita mau belajar lagu tema Paskah kita yang akan dibawakan oleh Tante Esther. Halo adik-adik semua, kita mau belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Sekali lagi ya. Kita pakai gerakan, belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas, dan memuji Tuhan. Adik-adik bersyukur ya karena Tuhan mau datang ke dunia, lalu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik harus belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan karena pengorbanannya yang begitu besar bagi kita semua. Yuk kita mau tutup hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memimpin kami dari ibadah awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk setia dan taat kepadamu karena pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kiranya Tuhan juga pimpin untuk minggu depan kami boleh melakukan ibadah online bersama-sama lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.